Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana dengan NIK F1B1233031. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan proyek machine learning untuk memenuhi ulangan tengah semester. Nah, saya itu dari kelas D, angkatan 23. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek analisis pengelompokan pemain bola menggunakan teknik clustering berbasis atribut shooting dan defending. Nah, latar belakang dari proyek saya ini, penentuan posisi pemain itu seringkali masih subjektif, padahal data statistik bisa memberikan pendekatan yang lebih objektif. Nah, tantangan utamanya adalah adanya pemain all-rounder yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, sehingga menyebabkan overlap antar data dan menurunkan kualitas clustering. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pre-processing agar clustering yang dihasilkan lebih jelas dan akurat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana menangani data yang memiliki banyak outlier agar tidak merusak hasil clustering. Kedua, bagaimana memisahkan kelompok pemain secara tegas ketika terdapat banyak data all-rounder yang saling tumpang tindih. Ketiga, algoritma clustering mana yang paling stabil dan akurat untuk dataset ini. Nah, tujuan proyek ini adalah membangun model clustering yang mampu mengelompokkan pemain secara otomatis dan objektif, menerapkan pre-processing untuk menghilangkan noise data dan ambigu, serta membandingkan beberapa algoritma untuk menemukan model terbaik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dataset. Dataset yang digunakan adalah pipa milik layar dataset dengan sekitar 10.000 data pemain pertama karena pada dataset itu datanya terlalu banyak, jadi pada saat saya run itu tidak bisa di running karena kebanyakan datanya. Nah, lalu bagian data understanding. Nah, di sini itu kita harus mengenal struktur dan kualitas data awal. Eh, saya hanya menggunakan di sini tuh dua fitur yaitu shooting dan defending agar modelnya itu fokus dan mudah diinterpretasikan. Nah, kalau misalnya saya menggunakan banyak fitur itu karena banyaknya nilai outlier dan data tumpang tindih, maka akurasi dan sebar datanya itu akan kacau sekali. Nah, bisa dilihat sini tampilan 10 data pertamanya, ada Lionel Messi, Karim Benzema, dan lain-lain, statistik shooting defendingnya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian data pre-processing. Nah, tahap pre-processing ini merupakan bagian paling krusial karena sangat menentukan kualitas hasil clustering. Eh, bisa dilihat di sini codingannya. Kita ke code-nya saja. Oke. Nah, cari dulu. Nah, bisa dilihat di sini DF final, DF clean, DF shooting di sini. Nah, di sini saya tuh menyaring pemain dengan nilai di atas 70 untuk fokus pada performa tinggi dan mengurangi noise. Lalu di bagian ini di sini saya menghapus data dengan selisih kecil karena berada di area tengah dengan distribusi. Jika dibiarkan setroid pada K-means itu akan tertarik ke tengah dan menyebabkan cluster tidak terpisah jelas. Dengan threshold ini saya itu mempertahankan hanya data dengan karakteristik domain. Lalu di bagian ini standar scalar. eh, nah, di sini tuh standarisasi itu dilakukan agar kedua fitur itu memiliki kontribusi yang seimbang dalam perhitungan jaraknya. Lalu di sini saya juga menggunakan PCA yang digunakan untuk memastikan sebaran data optimal dalam ruang dua dimensi. Nah, bisa dilihat di sini ringkasan atribut setelah di filter ada berapa. Dan ini gambaran pemain. Oke, kita lanjut ke nya. Lanjut ke bagian IDE atau eksplorasi data analysis. Nah, pada visualisasi pertama ini terlihat sebaran pemain berdasarkan shooting dan defending. Setelah pre-processing, data itu membentuk dua kelompok yang jelas. Bagian kanan bawah itu menunjukkan pemain eh, bertahan dan area tengah bagian kanan bawah menunjukkan pemain menyerang, sedangkan kiri atas menunjukkan pemain bertahan. Nah, area tengah yang kosong itu menunjukkan bahwa data ini overlapnya itu berhasil dihilangkan. Nah, kita lanjut ke distribusi frekuensinya. Pada grafik distribusi ini terlihat dua puncak atau bimodal. Nah, ini menunjukkan bahwa data secara alami terbagi menjadi dua kelompok utama. Nah, secara matematis pola ini tuh mendukung penggunaan dua klasternya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian model building atau algoritma yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tiga algoritma yaitu K-means, algoritmatif, dan batch untuk dibandingkan. Nah, K-means ini itu menentukan centroid sebagai pusat cluster. Lalu setiap data dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat menggunakan Euclidean distance. Nah, proses ini tuh berjalan secara iteratif sampai posisi centroid atau tengahnya itu stabil. Nah, karena data sudah dibersihkan dari overlap, K-means ini dapat bekerja optimal dan menghasilkan cluster yang jelas. Lalu, algoritmatif menggunakan pendekatan hierarki dan menggabungkan data secara bertahap berdasarkan jarak terdekat. Namun, algoritma ini itu sensitif terhadap noise dan kurang stabil pada dataset besar. Lalu yang ketiga ada batch. Di sini dia menggunakan struktur pohon untuk merangkum data sebelum dilakukan clustering. Nah, algoritma ini efisien untuk dataset besar, tetapi karena data dalam penelitian ini
Sudah sederhana, keunggulannya tidak terlalu terlihat dan hasilnya itu kurang optimal dibandingkan K-means. Lanjut ke data splitting. Nah, untuk mengevaluasi konsistensi dan kestabilan model, lakukan pembagian data menjadi data training dan data testing. Nah, data training ini digunakan untuk membangun model clustering, sedangkan data testing digunakan untuk menguji apakah model tetap mampu menghasilkan pengelompokan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini digunakan beberapa variasi pembagian data, yaitu 70-30, 80-20, dan 90-10. Nah, tujuan dari variasi ini adalah untuk melihat apakah perubahan proporsi data training mempengaruhi kualitas clustering yang dihasilkan. Jika model terlihat stabil, maka nilai evaluasi seperti silent score tidak akan mengalami perubahan yang signifikan meskipun rasio data diubah. Nah, sekarang kita coba lihat ke codingannya. Nah, di sini seperti yang bisa lihat, di sini kita menyiapkan list untuk menyimpan skenario split. Di sini ada 70-30, 80-20, dan 90-10. Lalu kita simpan split dan dictionary agar mudah diakses di atas set ini. Lalu di sini bisa dilihat ada berapa data trend dan ada berapa data test. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke bagian penentuan jumlah cluster atau elbow methodnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian penentuan jumlah cluster dengan menggunakan elbow method. Nah, elbow method ini itu digunakan untuk melihat penurunan WCSS. Nah, nilai WCSS itu apa? Nilai WCSS itu eh, mengukur seberapa rapat data dalam suatu cluster. Nah, grafik ini menunjukkan titik siku pada K2 yang menandakan jumlah cluster paling optimal. Nah, lalu kita bisa lihat habis itu di codingannya. Nah, bisa kita lihat di sini itu yang paling besar K2 dengan nilai 0,7. Oke, kita lanjut lagi ke PPT. Nah, lanjut kita ke hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning ini merupakan tahap konfigurasinya model, di mana parameter terbaik itu untuk setiap algoritma ditentukan sebelum proses evaluasinya dengan cara dinaikannya dan menggunakan elbow method dan silhouette curve sebagai acuan utamanya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke codingannya ya. Nah, cari hyperparameter tuningnya. Nah, sini dia bagian tuningnya. Nah, kode ini tuh merupakan tahap. Pada bagian itu ditetapkan parameter khusus untuk masing-masing algoritma seperti pada bagian atas ini. Ditetapkan parameter khusus untuk masing-masing seperti jumlah cluster K atau D, inisialisasi pada kemis, jenis linkage pada algoritmatif, dan threshold pada birch. Lalu selanjutnya pada bagian for split name dan seterusnya ini uh, kode melakukan iterasi untuk setiap skenario pembagian data itu data split. Lalu menyimpan konfigurasi parameter tersebut ke dalam dictionary-nya itu dataset seperti yang tadi. Dictionary, oh salah, base config seharusnya. Lalu parameter K-nya itu dipisahkan. Nah, seperti yang saya lihat sini, parameter K dipisahkan dari parameter lain karena akan digunakan sebagai jumlah cluster. Nah, pada tahap berikutnya hasil akhirnya adalah kumpulan konfigurasi model yang sudah siap digunakan untuk proses evaluasi dan visualisasi. Nah, seperti yang bisa dilihat ini sudah disiapkan. Lanjut ke PPT-nya. Nah, untuk evaluasi modelnya itu saya menampilkan silhouette score yang gunanya itu untuk mengukur seberapa dekat sebuah data dengan kelompoknya sendiri dibandingkan kelompok lain. Nah, jika nilainya mendekati 1, itu pengelompokannya sangat baik. Dan jika nilai mendekati 0, data itu berada di ambang batas antar kelompok. Nah, untuk WCSS ini sudah saya jelaskan tadi pada ilmu metode. Untuk evaluasi model, kita lihat hasilnya di codingannya. Coba kita lihat. Nah, seperti yang bisa dilihat ini hasilnya K-means 0,75 dengan algoritmatif 0,6, baris 0,6. Dari semua hasilnya ini semuanya stabil di 0,6 dan 0,7 sehingga bisa dibilang sangat baik. Lanjut lagi ke PPT-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perbandingan hasil modelnya seperti yang bisa dilihat di sini hasil terbaik dicapai oleh K-means di setiap data splitting 30, 80, 20, 90, 10 dengan 0,7, lalu algoritmatik dan BIRS stabil di 0,6. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa K-means itu adalah algoritma paling akurat untuk mengelompokkan dataset pemain ini. Lalu, kesimpulan dari proyek ini itu adalah bahwa preprocessing memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas clustering dengan menghilangkan data ambigu. Algoritma sederhana seperti K-means mampu menghasilkan hasil yang optimal. Nah, ini itu menunjukkan bahwa kualitas data itu lebih penting dibandingkan kompleksitas algoritma. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.